beberapa nama yang sudah mencuat kemarin itu segera tetapkan sebagai tersangka. Saya pun agak sedikit bingung ya pada saat SD ini dijadikan saksi, diperiksa selama 5 jam, kemudian statusnya tidak ditingkatkan menjadi tersangka. Mantan penegak hukum yang bintang 4, saya melihat di sini bintang 4-nya ya, kalau mantan ya itu nggak hanya satu, ada 2 yang bertanggung jawab. Satu itu yang sudah beredar tuh inisialnya B, satu lagi itu kalau menurut kami di DPPCW inisialnya T. Kasus mega korupsi PT Timah sampai kini masih menjadi sorotan publik. Bukan hanya nilainya yang fantastis yang menarik perhatian, tetapi juga nama-nama besar yang diduga ikut terlibat di dalamnya. Misalnya saja, baru-baru ini Ketua National Corruption Watch Hanifah Sutrisna menyebut jika ada 2 mantan petinggi berinisial B dan T yang diduga ikut menikmati uang haram hasil tindak kejahatan korupsi di PT Timah. Lebih lanjut, Hanifah menyoroti ketidaktransparan Kejaksaan Agung dalam mengungkap siapa saja orang-orang yang diduga ikut terseret dalam pusaran kasus korupsi PT Timah, termasuk mantan petinggi pejabat negara berinisial B dan T. Lantas, siapa sebenarnya sosok inisial B dan T yang konon mempunyai peran dan pengaruh cukup besar dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah? Kenapa Kejagung terkesan tidak berani mengungkapkannya ke publik? Beberapa nama yang sudah mencuat kemarin itu segera tetapkan sebagai tersangka. Kalau kita berbicara ada oknum mantan penegak hukum yang bintang 4, saya melihat di sini bintang 4-nya ya, kalau mantannya itu nggak hanya satu, ada 2 yang bertanggung jawab. Satu itu yang sudah beredar tuh inisialnya B, satu lagi itu kalau menurut kami di DPPCW inisialnya T. Nah, jadi bagi kami ini dugaan bahwa ikut campurnya oknum aparat penegak hukum dalam bisnis ilegal ini patut dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia, karena kerugian yang ditimbulkan ini ratusan triliun. Ini korupsi dengan kerugian negara terbesar selama Republik ini berdiri. Jika kita lihat bagaimana pengungkapan kasus ini, saya melihat tendensi untuk bisa menggait kembali kerugian negara yang ratusan triliun itu masih jauh panggang dari api. Terus kalau kita berbicara ada dugaan petinggi dari petugas keamanan kita, atau boleh katakan di sini ada oknum Polri atau mantan petinggi Polri, sangat memungkinkan sekali karena lokasi penambangan ini kan lalu lalang operasionalnya kan pastilah diketahui oleh aparat penegak hukum di sana, baik itu dari kepolisian, dari kejaksaan, baik itu pun dari KPK di daerah, baik itu dari BPK perwakilan di sana, karena BUMN ini kan dimonitoring atau diawasi oleh BPKRI. Nah, ini harusnya menjadi catatan yang sangat serius sebenarnya. Catatan inilah yang harusnya ya kan dijadikan dasar bagi Kejaksaan Agung untuk lebih meluaskannya. Ini kan seolah-olah menjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara massal oleh pihak-pihak yang diduga terkait di sini, para oknum ini. Kemudian yang harus dipelajari juga bahwa apa iya transaksi sebesar ini lalu lalang di daerah Babel sana itu, tapi tidak ada satupun aparat penegak hukum yang bertugas di periode terjadinya dugaan korupsi ini tidak mengetahui adanya operasi ilegal atau tambang ilegal yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini. Yang lebih sadisnya adalah operasi illegal mining ini berada di iupnya PT Timah Tbk. Disinilah dasarnya bahwa negara kurang hadir
Ya tentu saja kan karakteristik tindak pidana korupsi, tindak pidana perekonomian negara itu tidak sendiri ya. Kan itu. Tetapi untuk mengembangkan kepada apakah public figure, apakah masyarakat biasa, apa korporasi, kan bukan opini. Tapi adalah fakta, bukti-bukti hukum, alat bukti yang cukup menurut hukum. Itu yang diganti. Ya jadi kalau di depan hukum, mau dia masyarakat biasa, mau dia public figure, mau dia artis, mau dia konglomerat, mau dia pejabat, sama kedudukannya di hadapan hukum. Kejaksaan tidak peduli Anda siapa, perbuatan Anda melanggar hukum, tindak itu perintah jaksa agung. Dan karena itu sudah perintah dari pimpinan pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan tertinggi, maka pasti itu terjalan di lapangan. Kenapa? Ini dimonitor terus kan? Apalagi menarik perhatian publik. Kalau kejaksaan sudah berani masuk di situ, berarti dia yakin tindak pidananya ada dan bisa membuktikan di pengadilan. Diungkap, kotak Pandora sudah ada di depan mata Kejaksaan Agung. Tinggal dibuka. Dibukanya itu dibuka terang, jangan diintip. Kalau hanya diintip, nanti yang akan keluar ya tikus-tikus kecil aja. Pemain besarnya tidak akan pernah tertangkap dalam hal ini. Nilainya terlalu besar. Ya, itu adalah kasus yang harus ditindaklanjuti ya. Yang namanya isu korupsi ini adalah hal yang sangat sensitif dalam menjaga kestabilan negara. Bagaimana kita masyarakat bisa terpuaskan gitu ya, bisa bahagia, apalagi ketika memang para pemangku kepentingan pun melakukan tindakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Saya meyakini bahwa ini bukan PR yang mudah, karena untuk nilai angka kasus korupsi yang disebutkan gitu ya, itu adalah angka yang bombastis, dan saya yakin ini banyak tahapan yang harus dilewati, sehingga saya meyakini Kejagung sedang melanjutkan dengan baik. Namun kalau ditanya kemungkinan, ini mungkin karena satu itu angkanya bombastis, angkanya juga bombastis, sehingga ini akan menjadi sorotan berbagai pihak. Jadi kalau ditanya apakah yang lain tahu atau tidak, feeling saya mungkin aja tahu gitu. Sehingga harapan sih tetap investigasi atau penyidikan bisa dilakukan ke semua lini, sehingga kita bisa menegakkan bahwa Indonesia ini tingkat korupsinya semakin lama semakin rendah. Akan kemanakah kasus korupsi yang merugikan negara begitu besar itu akan bermuara? Dan siapa sajakah orang-orang yang sudah menikmati hasil korupsi yang akan digiring ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Mungkinkah hanya akan berhenti pada 21 orang yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ataukah hanya Harvey Muiz dan Helena Lim dari kalangan pesohor yang ditetapkan sebagai tersangka? Padahal sebelumnya muncul deretan inisial pesohor yang disebut-sebut akan menyusul Harvey Muiz dan Helena Lim mengenakan rompi pink. Bagaimana pula janji kejaksaan yang akan memiskinkan para tersangka, merampas dan menyita aset pribadinya untuk mengganti kerugian negara yang mencapai ratusan triliun itu? Sudah tepatkah Kejaksaan Agung menyita sejumlah mobil mewah Harvey Muiz? Lalu bagaimana dengan aset Harvey Muiz lainnya yang belum tersentuh? Kemudian penyitaan aset itu jangan hanya mobil-mobil mewah aja, itu kan ada rumah, kemudian ada aset properti, kemudian ada kepemilikan saham, kemudian ada kepemilikan obligasi, kemudian ada kepemilikan emas batangan, kemudian ada kepemilikan cryptocurrency dari transaksi itu. Kenapa nggak dikejar semuanya? Kenapa hanya diperlihatkan yang disita itu mobil-mobil mewah aja? Kenapa tidak diperlihatkan bahwa ada beberapa aset properti yang dimiliki oleh saudara HM ini yang tersebar di beberapa negara itu? Kenapa tidak diperlihatkan? Kenapa nggak dikuantifikasi berapa sih nilainya dari para tersangka ini yang hartanya sudah disita? Kenapa kita tidak melihat hartanya yang disita itu? Kenapa yang disita ini hanya si operator dari swastanya aja? Ini kan ada tebang pilih di sini. Kenapa hanya sebatas mobil mewah saja yang nilainya itu hanya miliar, hanya puluhan miliar, tidak menyentuh 1 triliun sama sekali? Nah, inilah jadi PR bagi Kejaksaan Agung, dan kami menghimbau kepada KPK untuk ikut
mengungkap hal ini, ya kan, dan terlibat langsung dalam korupsi timah PT Timah Tbk dan melibatkan beberapa orang ini dan beberapa oknum aparat, oknum PNS, dan kami juga meminta kepada Kepala PPATK untuk berbicara. Ya, itu kan bagian dari penyidikan ya. Makanya kan kecermatan, kehati-hatian, sikap profesionalitas jaksa itu sangat dibutuhkan. Sebab ini kan berkaitan dengan hak-hak personal ya. Dari satu tindak pidana korupsi sudah ditetapkan tersangkanya, ditelusuri asetnya, pada saat bersamaan dia juga punya keluarga, katakanlah istri yang juga punya penghasilan. Kan jadi jolim dong kalau uang hasil jeripaya seseorang dirampas. Maka ada teknik ya, ada metode untuk menentukan mana itu yang memang hasil kejahatan untuk menjadi dasar proses penyitaan dan perampasan, mana yang memang penghasilan. Makanya kecermatan dan profesionalitas itu ya dilakukan, diklarifikasi, dipanggil, diminta ini hartanya kapan diperoleh, dari mana dananya, dari penghasilan apa, kapan, apa dasarnya. Nah itu semua kan sangat teknis sifatnya ya. Dan ini nanti tentu proses itu akan dilakukan dengan proses pro justisia, penegakan hukum sampai putusan pengadilan. Jaksa mengumpulkan semua barang alat bukti itu, memformulasikan dakwaannya, membawa ke persidangan untuk menjelaskan tindak pidana korupsinya dan TPPU-nya, serta meminta hakim untuk menjatuhkan putusan. Jadi itu langkah-langkah yang akan dilakukan. Makanya kan diminta keterangan, misalnya dari SD kan, untuk mengklasifikasi, Anda punya penghasilan, tapi suaminya diduga, apakah ada kaitan ke situ? Nah, tentu kalau itu clear, langkah-langkah penegakan hukum tidak perlu dilakukan. Tapi kalau itu meragukan, nah jaksa cukup punya kompetensi, keahlian yang cukup, kemampuan untuk mengklasifikasi dan menentukan itu. Meski 21 orang dan 2 diantaranya publik figur sudah ditetapkan sebagai tersangka, publik masih menagih Kejaksaan Agung yang sampai dengan saat ini belum menetapkan tersangka pada Sandra Dewi. Istri tersangka Harvey Mois itu diduga ikut menikmati aliran dana sang suami jika dihitung dari usia pernikahannya dengan membandingkan kasus yang dihadapi suaminya saat ini. Namun demikian, dugaan keterlibatan Sandra Dewi masih menjadi polemik. Setelah dilakukan pemeriksaan hingga 5 jam, Sandra Dewi bebas melenggang dan namanya seperti menguap begitu saja. Lantas seperti apa Hanifah Sutrisna menanggapi hal tersebut? Gini, saya pun agak sedikit bingung ya pada saat SD ini dijadikan saksi, diperiksa selama 5 jam, kemudian statusnya tidak ditingkatkan menjadi tersangka. Pemeriksaan saudara SD ini ada yang janggal menurut kami di DPPC. Kenapa janggalnya? Karena saudara SD ini telah hidup bersama selama 8 tahun ya, kurang lebih ya. Selama 8 tahun. Kemudian aktivitas fisik dari suaminya kalau dari informasi kami di dalam dikatakan tidak mengetahui, hanya tahu dia terima bulanan yang selalu macam bla 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 ya kan. Kemudian tiba-tiba dikasih hadiah ulang tahun untuk anaknya private jet. Nah, lucunya lagi posisi private jetnya ini sampai saat ini tidak diketahui di mana posisinya dan kepemilikannya atas nama siapa. Katanya kalau hadiah ulang tahun harusnya atas nama anaknya dong, atau atas nama istrinya. Nggak ada tuh, jet pribadi tuh nggak ada. Saya kira Kejagung udah tahu itu, ya. Nggak ada itu barang sewaan tuh. Nggak ada jet pribadi. Kapan seorang harus dipanggil lagi, kapan sudah cukup, itu sangat bergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kalau penyidik merasa cukup, selesai. Kalau belum, bisa saja dipanggil. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.